tapi kita berbaur sebagai bagian dari audiens. Nah, ada orang yang menunjuk tadi, menunjuk dengan jari telunjuk. Nah, ini saya coba lihat ini. Ketika kita sebenarnya secara psikologi jadi audiens, ketika ditunjuk orang lain itu nggak enak. Good. Atau apa ya? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam Hanif Speaking. Banyak sekali topik-topik yang kita bisa perbincangkan dalam konteks public speaking kali ini. Dan untuk hari ini kita akan membincangkan habit-habit buruk yang seringkali keluar dan kita seringkali tidak ingat atau tidak mengenalinya. Bagaimana mengenali sekaligus menyelesaikan atau mengurangi kebiasaan atau habit buruk ini dalam kegiatan public speaking yang kita lakukan. Karena seringkali performa yang bagus, suara yang enak, topik yang menarik buat audiens, tapi karena perilaku atau kebiasaan habit-habit buruk yang muncul, itu menjadi gangguan yang tidak sedikit tapi bisa merusak tampilan secara keseluruhan. Apa saja habit-habit buruk Anda pun perlu mengenali sejak dini. Ya banyak. Setiap orang punya kebiasaan itu. Bukan berarti saya tidak punya. Tapi orang sudah terbiasa berbicara di depan publik. Pelan tapi pasti dia introspeksi diri, mulai kenal, mulai tahu kebiasaan buruknya. Dan pelan tapi pasti juga dia akan mampu mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk itu yang justru merusak performa mereka secara keseluruhan sebagai seorang public speaker yang baik. Tunggu. Perbincangan ini akan kita lanjutkan lebih jelas untuk menganalisis kebiasaan-kebiasaan buruk itu atau habit buruk yang merusak penampilan atau performa Anda dalam public speaking Anda dalam konten kali ini. Tapi seperti biasa jangan lupa subscribe and comment agar masukan-masukan dari Anda memberikan atau sekaligus membangun konten ini menjadi lebih baik, sehingga memberikan manfaat yang cukup banyak buat sahabat-sahabat Hanif Speaking dimanapun berada. Baik, saya akan kembali dalam Hanif Speaking dan temukan jawabannya pada saat Hanif Al-Qadri Speaking. Oke, kita coba lihat dan mengenali apa saja jenis dan bentuk-bentuk dari habit buruk yang seringkali muncul atau dilakukan oleh banyak orang ketika berbicara di depan khalayak ramai atau di depan umum. Kira-kira kebiasaan Anda yang mana? Atau boleh jadi salah satu atau salah banyak atau hampir kesemuanya pernah terjadi pada Anda. Karena memang unik, ada orang-orang yang melakukan habit buruk itu satu atau dua macam atau cukup satu. Tapi ada beberapa macam dan itu terjadi berkali-kali dalam periode waktu yang diberikan ketika dia harus berbicara di depan orang lain. Nah, kita coba rangkum itu. Kita coba lihat yang pertama dari body language dulu. Ini juga bisa menjadi sumber habit buruk yang muncul pada saat kita berbicara di depan orang lain. Kalau dari bahasa tubuh atau body language ini adalah misalnya yang terkait dengan tangan ya. Tangan dikatup atau disilangkan di depan. Atau tangan di punggung atau di pinggang, atau tangan masuk saku. Seringkali Anda melihat atau menyaksikan itu, atau boleh jadi Anda melakukannya. Ini indikasinya apa? Semakin sering itu Anda lakukan, semakin lama terjadi. Pada saat Anda di depan orang lain berbicara, secara psikologi ini mengindikasikan Anda gugup. Ada sesuatu yang Anda simpan, Anda menutup diri dari kedekatan emosional dengan audiens Anda. Sementara menjadi public speaker yang baik yang mesti dibangun pertama kali adalah hubungan emosional.
Kalau indikasi bahwa Anda menutup diri, Anda tertutup dengan audiens Anda, ini bisa kacau. Nah, apalagi audiens menganggap kita tidak percaya diri. Bagaimana mungkin audiens mau mengikuti apa yang kita sampaikan pada saat mereka menilai bahwa Anda aja nggak percaya diri untuk menyampaikan itu. Tapi kita nggak bisa tolak. Enggak, saya percaya diri, saya yakin. Tapi habit buruk ini mengindikasikan kebenaran itu secara psikologis. Nggak bisa ditolak. Nah, itu bentuk dari body language yang pertama. Dan beberapa body language yang lain yang bisa kita lihat adalah ada orang yang kalau bicara itu berkacak pinggang, seperti ngebosi, atau gerakan tangan yang berlebihan, atau justru menunjuk audiens dengan banyak. Kalau sekali dua kali dia jadi cantik, dia disebut habit buruk ketika munculnya berkali-kali. Dari sisi body language tadi kita bilang tadi adalah berkacak pinggang, ngebosi. Berkacak pinggang ini menimbulkan kesan bahwa kita di atas satu level di atas mereka. Jadi bos atau justru menggurui orang lain. Ingat, di atas bumi ini serendah apapun orang lain, tidak satu pun manusia yang mau direndahkan atau digurui. Jadi harusnya gini, ketika jadi public speaker, jangan tempatkan kita di level manapun, tapi kita berbaur sebagai bagian dari audiens. Jadi kalau anak-anak, jadilah anak-anak dulu. Kalau orang hebat di depan kita, jadilah orang hebat. Harus mampu beradaptasi secara benar bahwa gue bagian dari elu. Nah, pernah satu kali saya misalnya sebagai anak muda pada saat itu, sekarang sih masih muda juga sih, berbicara di tengah-tengah orang yang kebanyakan profesor dan usia mereka di atas 60-70 tahun dan para pejabat-pejabat. Pada saat itu memang diminta untuk berbicara satu hal sederhana sebenarnya. Saya khawatir, saya takut bahwa saya dianggap anak kecil yang tidak mampu ngapa-ngapain. Tapi pada saat itu saya ingat bahwa kalau mau berhasil, berbaurlah dengan mereka. Jadilah bahwa kita minimal sama dengan mereka. Kalau anak-anak ya jadilah anak-anak, bahwa anak-anak itu akan mau bermain dengan kita. Kalau kita orang dewasa, mereka takut. Ada defensif yang muncul secara psikologi dari setiap audiens kita. Dan ketika berbicara dengan orang dewasa, harus tampil jadi orang dewasa, termasuk penampilan. Maka pada saat itu yang membuat saya cukup berhasil adalah, ya saya terkesan atau mengesankan diri atau membuat diri saya seperti mereka. Bukan sok pintar, bukan sok hebat, tapi memang wawasan terkait dengan topik itu harus saya kuasain. Sehingga mereka ngelihat bahwa ini bukan anak kemarin sore. Nah gitu. Bahwa kita ada di level yang sama dengan mereka. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa level kita berbeda. Nah, ada orang yang menunjuk dengan jari telunjuk. Nah, ini saya coba lihat ini. Ketika kita sebenarnya secara psikologi jadi audiens, ketika ditunjuk orang lain itu nggak enak. Ada konteks di mana bahwa kita seakan-akan di bawah mereka. Menunjuk dan mengarahkan satu jari itu mendikte orang lain dan merendahkan. Nah, kita lihat kalau bule, kalau beberapa negara di Eropa yang saya lihat, mereka nunjuk itu dengan 5 jari. Atau malah kalau di Jawa masih lebih enak ya. Nah, itu akan jauh lebih sopan. Ada etik moral di situ. Kita lanjutkan. Kebiasaan buruk atau habit buruk yang muncul dari bahasa tubuh atau body language adalah kebiasaan memperhatikan di satu sisi atau satu bagian saja. Ada orang tertentu yang memang agak khawatir atau justru mengindikasikan secara tidak langsung tanpa disadar bahwa Anda tuh takut gitu. Takut memperhatikan bahwa pandangan kita harus ditujukan pada audiens. Karena audiens itu bukan satu, tapi semua orang yang ada di depan kita adalah audiens kita. Jadi berikan pandangan dan perhatian kita yang sama. Setiap mereka yang bernyawa di dalam situ menuntut keinginan yang sama untuk diperhatikan. Jadi jangan hanya sebagian-sebagian.
Karena itu efeknya buruk dan mengindikasikan secara psikologi bahwa Anda gugup. Anda takut memperhatikan mereka. Malah yang lebih mengerikan, ada orang yang kalau jangankan di hadapan banyak khalayak gitu, berhadapan ketika satu orang itu matanya kemana-mana, kalau tidak ke atas, nggak berani menatap. Padahal percaya tidak, kontak mata ini mengindikasikan isi dari pembicaraan kita, isi kepala, dan hubungan emosional yang jujur itu tuh dari mata. Jadi ketika kita perhatikan saya meminta, ini bahasa nonverbal paling luar biasa itu ada di mata. Nah, jadi makanya ketika berbicara memulai aktivitas public speaking pun, waktu saya ingatkan di episode sebelumnya, diam, jangan pernah memulai obrolan, omongan sepatah pun sebelum seluruh mata memperhatikan Anda. Itu lihat dengan mata, perhatikan semuanya. Berikan senyuman terbaik Anda. Mata berbicara bahwa saya akan menjadi bagian dari diri Anda, dan kita akan sama-sama membahas tentang topik ini. Nah, itu maksudnya pandangan mata ini. Gua ada bersama Anda karena gua adalah bagian dari Anda. Gitu. Oke. Ada yang bertopang dagu. Nah, kayak orang malas. Nah, ini sekali-sekali jangan. Kalau hanya sekedar obrolan kita sama temen aja di satu dengan beberapa teman, it's okay. Tapi kalau sudah dengan orang lain yang kapasitasnya serius, don't do that. Body language yang lain yang mengindikasikan bad habit itu seringkali muncul adalah seringkali memainkan benda-benda kecil. Kalau perempuan ya di jilbabnya, gantungan atau anting atau gelang, atau kalau ada penggaris dipukul-pukul. Nah, ini bisa merusak. Hati-hati. Kalau tadi habit buruk atau bad habit yang muncul dari body language atau bahasa tubuh, sekarang kita lihat dari konteks intonasi atau suara. Bahwa intonasi dan suara ini juga memberikan efek buruk yang akhirnya berpengaruh pada munculnya habit-habit yang tidak baik. Nah, diantaranya adalah seperti topik kita sebelumnya. Teknik vokal kita bicara soal dua, intonasi dan artikulasi. Intonasi yang tidak benar, artikulasi yang tidak beres justru menjadi bad habit yang merusak. Kita bahas yang pertama, intonasi. Intonasi terkait dengan tinggi rendahnya nada atau tinggi rendahnya suara. Ada orang yang suaranya udah jelas pelan, ini ruangan gede, tidak dimaksimalkan. Bukan berarti kita berteriak. Makanya kenali mikrofon, datang sebelum waktu dipanggil. Sehingga Anda kenal mikrofon ini sensitif atau tidak. Sehingga kapasitas saya, kemampuan tekniknya untuk berbicara senada mana. Sama aja dengan orang bernyanyi. Ada nada A, B, C, D, G. Itu nggak bisa. Orang yang bermain di nada C bernyanyi di A. Itu salah kunci namanya. Nah, intonasi itu merusak. Atau suara yang terlalu bising, keras. Ditambah pula dengan mic yang begitu kencang. Sempurna sudah merusaknya. Nah, memang perlu terkait dengan intonasi dan intonasi ini perlu belajar teknik vokal, teknik pernafasan. Apalagi tidak pula kenal dengan kapasitas alat pengeras suara dan mikrofon di sekitar Anda. Nah, itu yang perlu diwaspadai menjadi public speaker. Seringkali menjadi titik-titik merusak, bahkan habit buruk yang muncul di situ. Oke, yang berikutnya artikulasi. Artikulasi kejelasan huruf. Ada orang yang ngomong itu menye-menye. Cinta, cinca. Ya mau apa ya begitu. Seakan-akan malas ngebuka mulut. Sehingga yang nyampe ke kuping orang lain bukannya A, tapi A aksen. Bukannya cinta, tapi cinca. Oke, habit buruk apa lagi yang seringkali muncul atau bisa kita kenali sebagai habit yang bisa merusak atau mengganggu performa kita secara keseluruhan dari intonasi dan artikulasi. Orang yang seringkali berbicara terlalu cepat, terlalu lambat.
Itu juga menjadi habit terlalu kencang sekali atau terlalu pelan. Jadi nyesek buat yang dengar, buat audiens. Ini kapan kelarnya? Intinya apa? Atau orang yang ngomongnya tuh muter-muter, kagak jelas. Atau seringkali mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang seperti oke, good. Setiap kali oke. Setiap sedikit oke. Good. Atau apa ya? Aduh. Artinya gini, sehebat apapun kata yang keluar, ketika kata itu sering kali muncul berulang-ulang, nah itu yang disebut sebagai bad habit buruk. Jadi walaupun Anda dianggap sebagai orang jenius sekalipun, anak pintar sekalipun, orang pintar sekalipun, sehingga kata-kata Anda itu tingkat tinggi, tetapi yang tingkat tinggi itu sering kali muncul dalam satu periode perbincangan atau berbicara, itu bisa merusak performa Anda. Yang terjadi apa? Efeknya, coba kalau di sekolah, ibu apa yang dikenal? Ibu oke. Kalau di kampus, dosen mana? Dosen good, bapak good. Itu berdasarkan kebiasaan atau habit-habit buruk yang muncul. Maka hati-hati dengan itu, sehingga apa? Fokus audiens tidak lagi pada isi perbincangan, isi atau topik dari apa yang kita sampaikan, tetapi lebih kepada fokus dari habit-habit buruk yang muncul. Apakah ini disebut dengan berhasil sebagai public speaker? Gagal. Hanya gara-gara habit yang seringkali muncul. Habit-habit sederhana tapi tidak diperhatikan atau tidak dicoba untuk diperbaiki. Nah, pertanyaan Anda sekarang pasti gitu. Terus gimana solusinya? Ada caranya nggak sih membenahi atau memperbaiki habit-habit buruk yang seringkali muncul? Bagaimana ucapan good yang terlalu sering muncul bisa 61-71 kali dalam 1 jam berbicara? Bagaimana membuang kata yang seringkali kita sampaikan setiap statement yang muncul? Satu kalimat banyak cara. Ada strategi-strategi khusus yang bisa dilakukan, tapi memang perlu latihan dan jam terbang yang cukup panjang dan kesadaran tingkat tinggi untuk memperbaikinya. Karena bukan berarti public speaker artinya begitu buruk sebenarnya efek dari habit-habit yang negatif ini yang seringkali muncul ketika kita berbicara di depan umum. Kalau yang tadi dari body language, kemudian dari intonasi, dan ada puluhan, bahkan belasan barangkali kebiasaan buruk yang seringkali muncul. Nah, ada yang lebih mengerikan sebenarnya kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan dalam bentuk perilaku. Misalnya, ada orang yang tertentu yang sedikit-sedikit nyisir rambutnya, memperbaiki rambut. Wah, seakan-akan keren sendiri nih. Wah. Atau menarik-narik jenggot. Ini kayak di kamar mandi sendiri nih. Atau yang paling parah, orang yang kebiasaan ngupil. Makanya hati-hati kalau ngupil itu ada tempatnya. Ya ngupil depan umum tanpa disadari dan sering lagi. Nah ini yang perlu diwaspadai, karena pada akhirnya performa menjadi rusak bukan sekedar pada saat itu, tetapi embel-embel berikutnya adalah kita digelari dengan Bapak A, Bapak B, Ibu A, Ibu B. Misalnya di kampus atau di sekolah, ibu yang mana? Ibu itu, ibu ini gitu lah. Ada panggilan-panggilan khusus. Dan yang menyusahkan sebenarnya adalah fokus mereka tidak lagi kepada topik atau performa kita selama tampilan menjadi public speaker di depan panggung atau depan stage, tapi lebih pada kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengganggu itu. Bahkan kalau sudah sampai ke tahap perilaku kayak ngupil tadi, itu bisa merusak mereka loh, audiens. Yang rusak bukan kita aja sebagai seorang public speaker, tapi merusak mereka. Itu istilahnya buat saya kebiasaan jijian gitu. Ini selera makan baru akan enak, tiba-tiba ngelihat itu. Atau orang-orang tertentu yang sedikit-sedikit tapi memang ada putih-putih di sini, terus mau ngapain? Makanya sebelum tampil bersihkan dulu, lihat dulu situasinya, ini benahin, ini perbaiki. Jangan jangan kebiasaan-kebiasaan itu yang dibangun. Dan barangkali ini juga termasuk ke habit, kebiasaan buruk orang. Kalau kebiasaan berkeringat,
biasakan bawa pakaian ganti. Sebelum tampil, ganti pakaiannya. Karena apa? Basah di bagian sini, bagian sini, bagian sini, itu nggak enak dilihat. Apalagi kalau sudah burket. Wah, basah sampai ke sini. Orang nggak mau lihat, kasihan. Karena buat orang lain itu menjijikkan. Artinya kehadiran kita bukannya membantu mereka, menambah wawasan pengetahuan mereka, tapi justru merusak imajinasi mereka. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana solusi mengatasinya atau minimal mengurangi, meminimalisir kebiasaan-kebiasaan atau habit buruk ini. Yang pertama jelas harus sangat sadar kamera istilahnya. Ketika sudah ada di depan khalayak rame, Anda langsung ingat, harus mengingatkan diri sendiri. Makanya sejak awal sudah Anda sadari ketika menjadi pemula di depan publik itu kalau bisa di-record. Record bukan untuk dipublish sana sini, tapi record untuk dianalisis bagian-bagian mana yang menjadi persoalan Anda ketika berbicara di depan banyak orang. Kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang mesti dikurangi atau justru dibuang. Kemudian perlu kerja keras untuk melatih bagian-bagian itu. Kalau sudah ditemukan, misal kebiasaan Anda ada 3 atau 2 atau memang 1, tapi itu terlalu sering kali muncul, gimana menghambatnya? Kapan perlu berikan shock terapi untuk diri sendiri. Misalnya kalau saya, kalau dulu kebiasaan yang itu ya udah pukul, untuk mengingatkan. Tapi bukan berarti menyuruh menyakiti diri sendiri, enggak. Tapi memberikan shock terapi. Setiap kita punya atensi atau strategi sendiri. Lakukan itu. Kemudian analisis lagi, record lagi, perbaiki lagi. Kapan perlu, cari teman, cari orang lain yang memang sebagai radarnya Anda. Itu hanya bisa, atau memperbaiki atau mengurangi itu perlu proses panjang. Dan perlu kesadaran dan juga kerja keras. Sehingga pada akhirnya jam terbang sangat menentukan. Tapi saya yakin sekali usaha yang maksimal dari Anda akan membuat Anda menjadi lebih baik dan bisa mengurangi, kapan perlu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan atau habit buruk ketika menjadi public speaker di depan umum yang cenderung bisa merusak bahkan menggagalkan aktivitas public speaking Anda di tengah-tengah banyak orang. Oke, barangkali demikian Hanif Speaking untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat konten yang saya bagikan, yang kita analisis untuk topik kali ini, bagaimana mengenali sekaligus memperbaiki kebiasaan-kebiasaan atau habit buruk dalam aktivitas public speaking Anda. Tunggu konten berikutnya lebih menarik. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan komen masukan-masukan yang berarti untuk membangun channel ini. Saya Dr. Hanif Al-Kadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.